Sekolah Minggu GKI Bintaro bersama belajar firman Tuhan. Hai adik-adik, apa kabar? Ya puji Tuhan kalau kabar adik-adik baik. Selamat berjumpa kembali adik-adik dengan Kak Melva di ibadah online Sekolah Minggu GKI Bintaro Jakarta. Kakak kayaknya masih melihat nih ada adik-adik yang sedang nggak semangat, lesu. Kenapa adik-adik? Ya, bosan ya dengan keadaan sekarang ini, yang selalu di rumah, nggak bisa keluar dan nggak bisa sekolah dan segala macam. Bosan ya adik-adik, jadi adik-adik nggak semangat. Jangan sampai nggak semangat adik-adik ya. Ada loh yang membuat kita semangat, yaitu kita minta sama Tuhan, minta api Roh Kudus Tuhan untuk memberikan semangat kepada kita adik-adik, sehingga kita pada hari ini boleh bersemangat untuk mengikuti ibadah, memuji Tuhan. Adik-adik, ada sebuah lagu nanti di syairnya tuh tentang berikan Tuhan api Roh Kudusmu. Bukan api yang seperti api yang di tempat sampah itu adik-adik ya, tapi api di sini maksudnya Roh Kudus yang memberikan kita semangat, sehingga adik-adik tidak lesu lagi, tidak malas-malas lagi, tidak nggak bergairah. Tapi mari adik-adik, kita semua mau bersemangat memuji Tuhan. Untuk itu kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ya Yesus Terang dan Kuat Kami. Kita ulang 2 kali lagunya berturut-turut adik-adik ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Mari kita memuji Tuhan. Ya Yesus terang dan kuat kami, berikanlah apimu yang masuk dalam hati kami. Berikanlah apimu, supaya oleh api itu hati yang dingin dinyalakan, kasih yang mati dihidupkan. Berikanlah apimu. Ya Yesus terang dan kuat kami, berikanlah apimu yang masuk dalam hati kami. Berikanlah apimu, supaya oleh api itu hati yang dingin dinyalakan, kasih yang mati dihidupkan. Berikanlah apimu. Nah adik-adik gimana? Udah semangat semuanya ya? Aduh, ayo Dek, adik-adik, kita tinggalkan ketidaksemangatan kita, kelesuan kita. Kita mau terus memuji Tuhan dengan penuh semangat adik-adik. Ya, sekarang kita mau berdoa dulu untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Dan doa pada hari ini akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Theo. Silakan Theo. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah sekolah minggu. Berarti Kak Sowi yang akan membawakan firman, dan berkati juga teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Theo sudah memimpin kita di dalam doa pada pagi hari ini. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Nah adik-adik, kakak sudah sering mengatakan pada adik-adik ya, berulang-ulang bahkan mengingatkan adik-adik kembali nih, bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu Tuhan yang senang dipuji adik-adik. Oleh karenanya kita sebagai anak-anak Tuhan sudah sepatutnya memuji-muji Dia terus di dalam kehidupan kita. Memuji Tuhan di sini adik-adik bukan menjadikan Tuhan itu seperti orang yang sombong ya, tapi kepada
bagaimana kita sebagai anak-anaknya memuji Dia dengan pujian, dengan nyanyian, dengan ucapan syukur, terima kasih, dan bersyukur atas semua kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan semua yang Tuhan sudah berikan buat kita. Untuk itu adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik kembali untuk bernyanyi dengan lagu Pujilah Tuhan sebab besar kasih dan cintanya. Kita bernyanyi bersama adik-adik. Pujilah Tuhan sebab besar kasih-Nya, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar kasih-Nya, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar kasih-Nya, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, tema ibadah kita pada hari ini adalah menyelesaikan tugas. Apa sih menyelesaikan tugas, seperti apa ya? Nanti adik-adik dengar firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Dan firman Tuhan pada hari ini nanti akan disampaikan oleh Kak Soli adik-adik. Makanya adik-adik dengarkan firman Tuhan nanti ya. Apa sih yang mau Tuhan katakan melalui firman-Nya, melalui tema pada hari ini, menyelesaikan tugas itu apa, seperti apa. Kita dengarkan nanti dengan baik adik-adik ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan oleh 4 orang teman kalian, yaitu Abel, Aldrik, Dava, dan Karen. Baik adik-adik, kita akan memulai membaca Alkitab. Silakan dibuka Alkitabnya bagi adik-adik yang sudah bisa baca, dan adik-adik yang belum bisa baca nanti dibantu oleh Papa dan Mama ya. Silakan adik Abel. Teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayat selanjutnya akan dibaca oleh teman saya yang bernama Aldrik. Terima kasih. Hagai 1 ayat 5 sampai 7 ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, ayat 6.
kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Dava. Hagai pasal 1 ayat 8 sampai 11. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas siap segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ayat selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Karen. Silakan Karen. Ayat 12 sampai 14. Lalu Zerubabel bin Saltiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Saltiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hai adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi teman-teman kalian sudah membacanya dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, Kak Soli mau ajak kalian untuk melihat sesuatu tentang percobaan. Yuk, kita sebentar ke depan. Adik-adik, Kak Soli punya percobaan. Ada 4 macam benda yang akan dimasukkan ke dalam toples ini. Yang pertama, nomor 1 pasir, nomor 2 batu kecil,
nomor 3 batu agak besar, dan nomor 4 adalah genteng. Nah, pertanyaannya, yang mana dari keempat benda ini yang harus dimasukkan lebih dahulu? Kita harus mengutamakan yang penting dulu agar semuanya bisa masuk ke tempat ini ya. Nah, sekarang Kak Soli akan coba masukkan nomor 1 dulu. Baru nomor 2. Baru nomor 3. Baru nomor 4 maksud Kak Soli, baru nomor 3. Ternyata nggak bisa ditutup adik-adik. Kenapa tidak bisa ditutup? Karena tidak muat. Ya. Nah, sekarang Kak Soli akan melakukan percobaan berikutnya. Nah, sekarang benda-benda yang sama, pasir, batu kecil, batu besar, dan genteng ini, kalau yang percobaan pertama tadi tidak masuk ke dalam gelas ini, sekarang kita akan melakukan cobaan yang kedua. Karena tadi yang pertama adalah nomor 1 pasir dulu yang masukkan. Tapi sekarang kita masukkan nomor 3 dulu, batu. Nah, kira-kira muat nggak ya? Batu kita masukkan. Tadi nggak muat, sekarang coba batu. Kemudian batu nomor 2 kita masukin, batu yang ini. Terus nomor 4. Nah, masuk nomor 4. Nah, dan terakhir yang nomor 1 kita coba sekarang, muat nggak sekarang? Bisa nggak ditutup ini tempat ini? Ya adik-adik, ternyata gelas ini bisa ditutup. Tuh, bisa ditutup, muat ya. Ternyata bisa ditutup, luar biasa. Kira-kira dari sini kita bisa belajar, kita mengerjakan sesuatu harus sesuai dengan mana yang lebih dulu, ya. Oke, seperti itu. Adik-adik, dari percobaan tadi, kakak bisa menggambarkan sebagai berikut, bahwa gelas kaca tadi adalah menggambarkan waktu, dan benda-benda yang kecil tadi seperti batu pasir itu menggambarkan jenis-jenis pekerjaan yang harus kita selesaikan. Nah, kalau kita tidak pintar menggunakan yang mana lebih dulu kita kerjakan, maka pekerjaan tersebut akhirnya tidak akan berhasil atau gagal. Ya, tadi kan pasir dulu dan batu-batu kemudian ternyata tidak berhasil. Tapi yang lain, yang percobaan kedua, batu kemudian pasir, ternyata bisa ditutup. Ya, kalau tidak tepat maka kita akan gagal. Demikian juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel juga pernah gagal ketika mereka setelah mengalami masa pembuangan, kemudian mereka kembali, mereka diminta untuk kembali membangun bait Allah. Awalnya mereka sangat bersemangat, ayo kita bangun bait Allah. Nah, mereka sudah mulai membangun bait Allah. Tetapi ketika mereka membangun bait Allah, apa yang terjadi? Banyak sekali masalah yang mereka hadapi. Ada tantangan-tantangan dari suku-suku di sekitar itu, orang-orang dari sekitar itu, sehingga mereka jadi terhenti pembangunan bait Allahnya. Terus mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, dan masing-masing bangsa Israel ini memikirkan membangun rumahnya, pekerjaannya, dan lain-lain, sehingga bait Allah tidak jadi dibangun. Setelah 20 tahun berjalan, barulah Allah mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Hagai. Apa yang dikatakan? Bahwa Allah meminta agar bait Allah itu harus diselesaikan. Rumah Tuhan itu harus diselesaikan. Karena rumah Tuhan itu melambangkan bahwa bait Allah itu melambangkan bahwa Tuhan akan hadir bersama dengan mereka. Adik-adik, ketika mereka lalai untuk menyelesaikan tugas pembangunan bait Allah, banyak penderitaan yang mereka alami. Panen mereka gagal,
usaha mereka gagal. Wah, banyak kesusahan-kesusahan. Itulah sebabnya Nabi Hagai mengingatkan bangsa Israel untuk kembali membangun bait Allah tersebut. Akhirnya Nabi Hagai berbicara kepada pemimpin bangsa Israel. Setelah mendengar itu, pemimpin-pemimpin bangsa Israel mulai menyadari. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Melalui Raja Zerubabel dan Yosua, mereka kembali. Ayo, kita sekarang bangun kembali bait Allah. Kalau kemarin kita mengerjakannya tidak dengan selesai, tidak tuntas, sekarang kita harus membangun sampai selesai. Akhirnya adik-adik, mereka mulai membangun. Ayo, pasang ini semua bekerja sama. Semua rakyat Israel, bangsa Israel bekerja sama membangun bait Allah. Akhirnya adik-adik, bait Allah itu selesai. Ya. Nah, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan tuntas. Nah, demikian juga dengan adik-adik. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus belajar seperti bangsa Israel tadi. Ketika mereka tidak menyelesaikan tugasnya dengan tuntas, Tuhan sangat sedih dan kecewa. Tapi akhirnya mereka boleh menyelesaikan. Nah, adik-adik pun dapat seperti bangsa Israel tadi. Adik-adik harus bisa menyelesaikan tugas itu dengan tuntas. Misalnya seperti apa? Kalau umpamanya mamanya menyuruh adik-adik, ayo Ucok, belajar. Setelah belajar kamu boleh main-main. Tapi adik-adik malah main HP, cuk. Sehingga belajarnya setengah. Jadi tidak sempurna belajarnya. Atau kalau disuruh mamanya makan, ayo makan. Ambil makan, ambil nonton TV, main-main, makannya jadi lama, tidak tuntas. Atau adik-adik kalau disuruh mamanya umpamanya mandi, ya ma tunggu dulu, aku akan mandi. Ditunggu-tunggu sama mamanya juga nggak mau mandi, malah main-main kesana kesani kemari. Kemudian mamanya panggil, ayo kita mandi. Tidak menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Nah, mamanya akan sedih. Jadi adik-adik, untuk semua pekerjaan kita harus menyelesaikannya dengan tuntas sampai selesai, ya, karena Tuhan senang. Ya, karena Tuhan senang. Kita harus menyelesaikan tugasnya yang diberikan oleh papa mama atau oleh sekolah atau oleh kakak-kakak guru sekolah minggu ketika disuruh membuat aktivitas, harus diselesaikan dengan tuntas. Ya, baik. Karena Tuhan senang kalau anak-anak Tuhan boleh menyelesaikan semua tugasnya dengan tuntas dan selesai. Ya, oke. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pujian, persembahan pujian dari teman-teman kamu ya. Oke. Dari teman kamu yang bernama Alesia, Kiel, dan Reta. Judul lagu yang mereka akan menyanyikan adalah Tuhan Engkau Luar Biasa. Lagu ini menceritakan tentang bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang mampu mengerjakan segala sesuatu yang mustahil dikerjakan oleh manusia. Nah, Tuhan Engkau Luar Biasa. Nah, perlu adik-adik ketahui, lagu Tuhan Engkau Luar Biasa ini dikarang oleh kakak guru sekolah minggu kalian yang bernama Kak Melva. Dia pintar sekali mengarang lagu. Ya, oke, adik-adik Alesia, Kiel, dan Reta, mana kalian? Ya, silakan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus Tuhan yang penuh kasih, Yesus Tuhan Maha Mulia. Langit, bumi, dan segala isinya, Engkau yang mencipta. Bulan, bintang, dan matahari, penderang di cakrawala. Manusia, binatang, dan tumbuhan, Kau beri kehidupan. Tuhan, Engkau Maha Kasih,
Yesus Tuhan yang penuh kasih, Yesus Tuhan Maha Mulia. Langit, bumi, dan segala isinya, Engkau yang mencipta. Bulan, bintang, dan matahari, penerang di cakrawala. Manusia, binatang, dan tumbuhan, Kau beri kehidupan. Tuhan, Engkau Maha Kasih, Tuhan, Engkau Maha Mulia, Tuhan, Engkau Maha Dahsyat, Tuhan, Engkau luar biasa, Tuhan, Engkau luar biasa. Wah, bagus sekali persembahan pujian dari teman-teman kalian tadi ya. Terima kasih loh adik Alesia, Kiel, dan Reta yang sudah mempersembahkan pujian pada ibadah hari ini. Semoga Tuhan terus memberkati kalian untuk dipakai oleh Tuhan, memuji-muji Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita mau mengucap syukur kembali kepada Tuhan dengan bentuk persembahan. Ya adik-adik sudah siapkan kan persembahannya ya? Nanti bisa adik-adik titip ke papa mama untuk ditransfer ke rekening gereja kita atau langsung diserahkan ke kantor gereja oleh papa atau mama. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Adik-adik, pasti adik-adik sudah bisa menebak ya. Abis ini apa? Kakak yakin kok adik-adik bisa menebak. Betul adik-adik, kita akan beraktivitas. Nah, seperti biasa adik-adik harus mendengarkan apa yang kakak guru sampaikan untuk adik-adik kerjakan dalam aktivitas hari ini. Simak baik-baik adik-adik ya. Sekali lagi kakak juga minta, kalau adik-adik disuruh mengerjakan aktivitas, kerjakan adik-adik. Karena pasti kakak guru yang memberikan contoh membuat aktivitas ini tidak mudah loh adik-adik. Pasti harus dipikirkan dulu baik-baik aktivitas apa untuk adik-adik kerjakan yang menarik, yang membuat adik-adik senang mengerjakannya, dan mungkin juga tidak sulit-sulit. Oleh karena itu adik-adik, perhatikan baik-baik ya apa yang kakak guru sampaikan dalam aktivitas ini dan kerjakan. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Tapi sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, kakak mau menunjukkan kepada adik-adik nih gambar 2 buah rumah. Yang satu rumah yang sudah selesai dan bagus
dan siap untuk dihuni. Yang satunya lagi rumah yang masih berantakan, masih belum siap selesai dibangun. Nah, adik-adik lebih suka gambar yang mana? Iya, kakak juga setuju dengan adik-adik. Kakak juga lebih suka rumah yang sudah jadi adik-adik ya. Kan kelihatan lebih bagus, indah, dan kita juga siap menghuni rumah tersebut adik-adik ya. Nah, kalau rumah yang belum selesai ini adik-adik, bagaimana menurut adik-adik cara menyelesaikannya? Iya, rumah ini harus diselesaikan dengan cepat. Bagaimana supaya diselesaikan dengan cepat? Yaitu dengan cara bergotong royong. Gak mungkin satu orang yang menyelesaikan adik-adik, pasti membutuhkan tenaga orang yang banyak. Jadi kita perlu kerjasama adik-adik. Seperti bangsa Israel tadi dalam cerita Kak Soli ya, mereka kan berjanji akan membangun bait Allah. Nah, mereka juga nggak mungkin mengerjakan sendiri adik-adik. Mereka harus mengerjakan bersama-sama supaya bait Allah yang mereka mau bangun itu bisa cepat selesai. Seperti yang sudah Kak Soli ceritakan tadi. Akhirnya bait Allah sudah selesai dikerjakan karena dikerjakan bersama-sama. Nah, adik-adik demikian juga dengan kita. Kalau kita mengerjakan tugas, kerjakan tugas sampai selesai adik-adik. Kerjakan tugas kita dengan sampai selesai. Dan fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Fokus terhadap apa yang mau dilakukan. Jangan pikiran kita kemana-mana. Sehingga pekerjaan dan tugas kita itu bisa kita selesaikan dengan baik, tepat pada waktunya. Begitu adik-adik ya. Nah, sebagai lagu tema kita akan mengajak adik-adik menyanyikan lagu Kita Kerja Sama-sama. Kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sama-sama buat Tuhan, kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan, kita kerja sama-sama, senanglah hati. Ya adik-adik, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Dan setelah berdoa nanti kita menyanyikan lagu Thank You God. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tak putus-putusnya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kebaikan dan cinta kasih-Mu lah Tuhan, sehingga Engkau layakkan kami pada hari ini untuk beribadah di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur Bapa, Engkau juga mengizinkan kami untuk kami boleh memuji-muji-Mu Tuhan melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Terimalah Tuhan ibadah kami, terima juga Tuhan pujian kami agar semua yang kami lakukan sungguh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan Yesus, seberapa besar persembahan kami, terimalah Tuhan dengan senang hati dan berkati persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi Tuhan, agar di saat-saat yang akan datang kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu dengan hati yang penuh sukacita, karena kami sudah terlebih dahulu mengalami kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami akan kembali beraktivitas ke kegiatan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, berikan kami terus semangat dan juga kesehatan. Tolong kami Bapa, agar kami terus boleh menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang manis di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, pertemukan kami di minggu depan dalam ibadah Zoom, agar kami boleh bersama-sama memuji-muji Tuhan, bersama-sama bertumbuh iman kami kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk semua kakak-kakak yang sudah dan juga teman-teman yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Thank you God. Thank you God for my Sunday school. Thank you God
for Bible story. Thank you God for your grace to me. Thank you God for everything. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati adik-adik sayang, dadah, I love you adik-adik. Hai adik-adik, apa kabar? Kami, Panitia Natal Komisi Anak GKI Bintaro, mengundang adik-adik semua untuk hadir di perayaan Natal Komisi Anak pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 9. Lewat Zoom, tidak ada yang lewat YouTube. Jangan terlambat ya, kami tunggu kehadiran adik-adik.